Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai baksa, Ukhtina Sefi. Ahlan wa sahlan, Laila Saida, Akhina Hirzin, Akhina Zahran, Ukhtina Sefi, wa Ukhtina Ummi. Ahlan wa sahlan Aidon, Akhina Ramza. Tayyib. Kaifa halukum al-yawm? Insyaallah bil khair. Alhamdulillah bikhair. Na'am, bis-sihah wal afiyah. Jayid. Fal-yawm sanastamir ad-dirasa, yakni fit dirasati adunnu tasi'ah ya. Walakin qabla an nata'allam, alhamdulillah ya, qad katabtum al-wajib al-manzili anil insya, yakni tahtal unwan la'iba au la'ib ya, al-kuratal qadam au ishtaro madha isuki. Walakin qabla an yani nusahi anil insyaikum sawfa natakallam fit darsi at-tasi. Law samahtum fa arsil al-syasha al-an. Jadi intadirlah so. Kalau kemarin Ustazah meminta untuk membuat ya, tapi hanya ibaratnya satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Bagaimana mengekspresikan secara bebas ya. Nah, kali ini coba kita akan bahas sedikit terlebih dahulu ya. Apakah sambil dikoreksi nih, yang sudah ditulis itu sesuai nggak dengan kaidah yang hari ini kita pelajari. Jadi memang tujuannya untuk menyinkronkan ya, apakah yang selama ini kita tulis itu sudah memenuhi aturan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik. Fahuna yujad al-unwan anil faqra atau al-fikrah ya, paragraf. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita ingin membuat sebuah kalimat, maka terdiri dari beberapa kata. Nah, ketika sudah tersusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat, maka kalimat ini juga akan menyusunkan dengan kalimat yang lain. Maka kumpulan kalimat-kalimat inilah atau kumpulan dari beberapa kalimat inilah kita sebut sebagai paragraf, yaitu merupakan pintu untuk masuk ya menuju ke pembahasan penulisan yang nantinya bisa menghasilkan sebuah makalah ataupun karya tulis lainnya. Jadi kalau kita pengen tahu korelasinya paragraf ini, otomatis sangat penting ya dalam sebuah penulisan atau dalam sebuah karya ya. Jadi inti dari kalimat, kalau seandainya kita buat kalimat aja, itu belum sebuah penulisan lengkap ya. Jadi butuh yang namanya paragraf. Nanti apakah paragraf itu dikatakan cukup dalam sebuah penulisan? Tergantung permintaan. Biasanya masih kurang. Nah, butuh yang namanya paragraf-paragraf lainnya untuk menyempurnakan. Kalau teman-teman sekalian pernah nulis ya, ada batasan per kata, misal butuh 3.000 kata dalam tema ini misal, atau butuh yang namanya 1.000 kata. Nah, itu biasanya kalau 3.000 kata tuh udah 2 lembar ya, kurang lebih dengan ukuran 12 misal, atau 11. Tapi di sini apakah sudah mampu untuk menyampaikan ide-ide pokok? Nah, itu harus pandai-pandai merangkumnya dalam paragraf. Jadi, kapan kita membuat satu paragraf atau harus membutuhkan paragraf lain? Nah, sesuai apa yang kita ingin bawakan. Makanya nanti kadang kalau dalam sebuah penulisan, kita butuh yang namanya sistem kerangka ya, kerangka penulisan. Sehingga apa itu definisinya? Udah mencakupkah tujuan, masalah, metode apa yang kita gunakan, kemudian nantinya ada penutup ya atau kesimpulan dari yang ingin kita sampaikan. Itu harus pandai-pandai. Tapi sebelumnya kita belajar dulu ya bagaimana membentuk satu paragraf. Apakah nanti kita akan lihat paragraf yang tadi atau kemarin kita sudah buat sesuai tidak dengan aturan yang hari ini kita pelajari. Nah, dalam kitab At-Tahrir Al-Arabi ada beberapa fungsi ya atau kaidah penting yang harus diketahui dalam membuat paragraf. Yang pertama adalah berkaitan dengan panjang pendeknya sebuah paragraf, yang mana harus memiliki ikatan yang sangat erat dengan ide pokok. Kalau bahasa Arabnya apa? Ro'isah, jumlah ya, ide pokok ya. Nah, di sini ide pokok itu yang dibahas itu harus apa? Ringan dulu, mudah dulu. Maka sehingga orang pertama kali baca langsung paham gitu ya. Nah, jadi kalau mau bikin biasanya ide pokoknya akan diulang di pertama. Misal Ustazah bikin tentang
kedudukan wanita ya, misal maqamul Islam, maqamul mar'ah fil Islam. Nanti Ustazah akan ulang lagi kata-kata itu. Kana gitu ya misalnya. Maqamul mar'ah fil Islam apa bisa memiliki kedudukan yang sangat azam ya. Itu harus disusun kembali. Jadi ide pokoknya kita buat sesederhana mungkin dan mudah dipahami. Biasanya diulang lagi dan kita tahu ide pokok biasanya berada di awal kalimat atau nanti di akhir ya, tapi kebanyakan memang di awal kalimat. Nah, berikutnya paragraf itu harus fokus pada satu ide dasar. Apa nih yang dibahas? Kayak tadi alhamdulillah ada yang nanya Zahran, Saudara ini pakai pertanyaan nggak? Iya, sebaiknya kita pakai pertanyaan. Jadi apa yang ingin kita sampaikan nggak akan keluar dari konteks pembicaraan. Misal, Ana lagi bahas tentang bermain sepak bolanya di madrasah atau bermain sepak bolanya di lapangan. Itu boleh. Jadi udah nggak keluar dari mana-mana, nggak bahas di stadion, nggak bahas di timnas, misal yang liga lebih tinggi, nggak. Jadi udah ada titik fokusnya di situ. Ide dasar ini menceritakan tempat tertentu. Misal Ustazah mau ceritain pengalaman di Al-Azhar, Daurah Al-Azhar. Udah nggak keluar dari mana-mana. Daurah online Al-Azhar, tepatnya pukul 8. Nah, itu bagaimana kegiatannya sudah dilakukan. Nah, itu akan dijelaskan di situ. Tidak mungkin membahas di luar konteks itu, ataupun tidak kurang. Jadi, nggak akan kekurangan materi, karena pasti ada banyak hal yang bisa dibahas di dalam ide tersebut. Jadi, ide dasar itu harus ditentukan. Makanya kayak kemarin kita udah banyak banget konteks cerita. Kayak tentang doa. Biasanya doa itu kemarin pertama lewat definisi dulu, faidahnya apa. Itu kan udah berdasarkan pengelompokan yang sesuai. Jadi kalau bilang faedah pasti nanti ada 1, 2, 3, 4. Ada yang pakai ayat, ada pakai hadis. Itu udah rapih itu, jadi sistematis sekali. Sehingga tidak keluar dari pembahasan dan tidak kekurangan. Kalau bahasa kita biasanya jami, menyeluruh, dan juga mani ya, mencegah yang lainnya. Nah, begitu juga nanti bisa ada fasilitas-fasilitas yang dipakai. Nah, maka dari itu janganlah menulis sesuatu yang terbesit di benak kita. Jadi ada memang ide-ide kita ya, makanya kayak kemarin tahrilul huri ya, kayak takbirul huri itu artinya penyampaian bebas ya, ekspresi bebas. Boleh, tapi pada akhirnya takutnya nanti keluar. Jadi usahakan membahas proses mengajar khusus di mana nih. Saya biasanya menyalakan via wifi, misal online. Udah ada modulnya per materi, misal jumlah pertemuan 20 gitu ya. Kemudian serunya masing-masing harus mengungkapkan ide-idenya sehingga kita nggak cuma belajar dari ide saya, tapi kita juga belajar dari ide-ide yang lain, belajar menghargai, belajar ibaratnya menerima pendapat orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa bagian dari pengembangan, cuma tidak keluar dari konteks pembicaraan. Itu contohnya ya tadi di pembahasan misal belajar di Al-Azhar ya. Buku-bukunya apa saja yang dipakai gitu ya. Atau hal-hal lain yang tidak masuk dalam inti ide pokok. Jadi kita bisa pakaikan sebagai fasilitasnya. Tapi masih berkaitan. Kalau dalam cerita biasanya kayak kalau narasi pemeran pembantu gitu ya. Hal-hal yang di luar konteks kita, tapi masih berkaitan. Nah, baru setelah itu membahas kualitas, boleh membahas hal lain. Jadi ketika sudah intinya, supaya nggak kemana-mana nih, baru nanti menambahkan bumbu-bumbu untuk estetikanya. Boleh sebetulnya. Intinya jangan sampai keluar banget, kalaupun keluar artinya itu hanya sebagai bumbu dan ibaratnya kayak micin ya, micin dari cerita itu tadi, atau dalam penulisan yang kita tentukan. Berikutnya, tadi apa yang pertama masih ingat? Harus ide pokok dulu, kemudian ide dasarnya apa, yang ketiga, nah antar kalimat satu dengan kalimat lainnya harus keterkaitan. Oh ya, kemarin seperti cerita tentang kegiatan sehari-hari. Nggak perlu diulang lagi, ada beberapa kayak gini cerita. Astaiqidhu minan naum fi sa'ati rabi'ati sabahan wa ba'da astaiqidhu wa ba'da an astaiqidha minan naum, itu nggak perlu. Memang betul berkaitan, udah langsung aja. Ba'daha, nah ada sebetulnya poin-poin yang keterkaitan itu bukan berarti harus diulang lagi, tidak. Boleh kita menggunakan, kan kita udah belajar adawatul ataf gitu ya, ataupun dengan kata-kata penghubung lainnya. Itu dimanfaatkan dengan baik. Maksudnya berkaitan itu tidak keluar dari konteks cerita dari misal kita lagi bahas kegiatan sehari-hari, tiba-tiba di situ bahas matematika atau tiba-tiba bahas masalah perang dunia. Enggak ya, enggak nyambung. Ini masalah kegiatan, artinya keterkaitan tema itu masih sinkron ya, masih mengalir gitu. Makanya belajar memahami sesuatu dengan sederhana itu dengan cara apa? Makanya sudah maaf ya kalau tiba-tiba
ngasih konteks cerita atau bacaan supaya kita menyederhanakan ya sistemnya bagaimana tetap mengalir dan tetap menyatu dengan satu yang lainnya. Karena kalau kita kan berkembang dan bercabang ya. Nah, berikutnya, seseorang penulis harus terus menjaga hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, ide pokok di awal seperti apa, di paragraf berikutnya juga seperti apa. Nanti kita perhatikan ya, bagaimana penulisan teman-teman sekalian, apakah sudah memahami konteks masalah menyambungkan. Nah, kalau bola itu kenapa asik? Karena bola nanti mulai dari apa misal, ada kelompok, kelompok terdiri dari berapa orang, ya kan? Kemudian nanti misal ada yang namanya melempar apa menggelindingkan bola, mengegolkan, banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam bola sehingga nanti itu bakal tersusun rapih karena kan saling berkaitan. Jadi ada sistematis bagaimana menceritakan permainan bola itu secara rapi. Begitu juga dengan belanja misal berawal dari menyiapkan uang, tujuan berangkat berapa, mau kemana aja, gitu kan apa yang pengen dibeli. Masalahnya kalau shopping biasanya apa yang pengen dibeli nyampe sana lain lagi sudah. Nah itu latihan bagaimana menyusun sesuai dengan yang kita rencanakan di awal ketika ingin berangkat membeli sesuatu yang dibutuhkan. Karena kita kan membeli sesuatu yang diinginkan. Nah, itu bagaimana? Sama dalam seperti penulisan. Saya pengen cerita tentang apa nih? Oh, saya pengen fokus di pasarnya pasar sayuran atau pasar-pasar belanja baju. Nah, itu difokuskan juga nantinya. Nah, kalaupun nanti mau menceritakan beberapa toko outlet banyak ya nggak apa-apa, tapi mana yang mau dituju itu nanti pulang-pulang bawa apa? Tadi cerita tentang baju, tiba-tiba pulang-pulang bawa ayam kan bingung ini toko baju apa toko ayam nih. Nah itu kondisikan untuk berkaitan. Jangan terjerumus ke dalam lubang pembicaraan yang lain. Nah itu tadi juga misal bola nanti nggak bahas yang lain-lain, misal tiba-tiba bahas masalah basket atau permainan-permainan yang lainnya gitu ya. Jadi inti pembicaraan tadi harus kembali ke ide pokok dan ide dasar yang ingin kita sampaikan atau ingin kita bahas. Nah, seorang penulis juga ingin menggambarkan fasilitas yang tersedia. Misal contoh tadi ini balik lagi contoh di Al-Azhar ya. Seperti begini sebetulnya kayak cerita yang ada di Paris sana ya. Bagaimana teman-teman yang kursus secara offline, tatap muka, mereka mendapatkan beberapa fasilitas. Misal kayak wifi, biayanya seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Berikutnya, disinilah kita dapati bahwa pembaca itu akan tidak bingung ya, tapi kalau misal kita bercabang nanti akan jadi bingung, sehingga tidak mendapati ide pokok yang ingin disampaikan. Pesan apa sih? Oh ternyata belajar di kursus itu dengan waktu singkat kita bisa mendapatkan banyak hal. Terkadang kan kalau kita sekolah belajar nahu itu kan dari mutawasid, dari SMP sampai sanawi misal, itu kan terus estafet. Tapi bisa loh dengan 1 bulan kita bisa memahami secara general bagaimana ilmu nahu secara amalia, misal secara praktek gitu. Contoh ya, itu target yang ingin dibahas misal. Adapun fasilitas, nah itu bisa ditambahkan nantinya. Nah, adapun cara membuat paragraf agar lebih mudah adalah dengan menceritakan tentang sesuatu saja, misal something misal, atau kita pengen menceritakan tentang kepribadian. Makanya kemarin Ustazah cuma ngasih gambaran umum dulu, kita nggak bahas tentang sosok-sosok tadi ya. Misal kita bahas tentang figur Rasulullah. Nah, itu bakalan fokus tuh dari lahir, kemudian apa saja sifatnya, kepribadian. Itu enak sebetulnya. Atau nggak jauh-jauh deh. Jelasin kepribadian masing-masing. Nah, lumayan nih sekalian belajar ulumun nafsiyah ya. Apa ada ulumun nafsiyah? Ilmu nafsi. Psikolog ya, bagaimana mengenali diri sendiri, oh saya ternyata ngambekan, oh saya cepet emosi, oh saya nggak sabaran. Paling enak itu mendeskripsikan seseorang atau mendeskripsikan sesuatu kayak barang misal, atau sesuatu yang lain. Atau misal handphone. Kemarin kayak kita mendeskripsikan doa, itu sebetulnya gampang juga, akal, itu sebenarnya enak, karena itu jelas. Makanya untuk membuat paragraf paling mudah adalah dengan hal-hal tersebut. Tapi karena kita agak semi-semi cerita ya, jadi Ustazah kemarin membawakan 2 topik secara umum, yaitu bagaimana bermain bola dan juga belanja ya. Nah, sekarang kita sedikit ya memahami ya bagaimana alurnya. Coba diperhatikan apakah sesuai dengan yang ide pokok inginkan, kemudian berkaitankah satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana pengembangannya juga sebagai estetik dalam penulisan, kira-kira dipenuhi tidak dalam tema 2 ini.
nanti. Idaratul ma'had ini berkaitan dengan manajemen ya atau pengaturan sebuah asrama ya. Dan juga nanti kita akan bahas sosok ini ini something ya, ini sesuatu. Nanti kita akan membahas yang berikutnya tentang someone ya, figur atau seseorang berkaitan dengan Imam Ghazali. Mungkin ada yang sudah kenal ya, tapi nanti kita akan bahas bersama. Sebelum Ustazah bahas punya antum sekalian, kita baca dulu ya bagaimana sistematis penulisan paragraf. Ini masih berupa paragraf ya. Kebetulan cuma satu saja. Jahit. Sampai nukta ya, kalau Ustazah minta yakfi atau tawakuf ya, silakan berhenti supaya yang lain kebagian. Jahit. Fal'an tafadholi ukhtina Yuliana ibda'i minal bidayah ikra'i bil basmalah. Naam. Hatta nukta ya, dibaca aja dulu sampai titik. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratul Ro'isiyah Idaratul Ma'hadi. Naam. Taqwa Idaratul Ma'hadi Syarqiyal Masjidi Baitur Rahman. Wahiyya ibaratu min markazi tadbiri syu'unit tarbawiyat Biyati, naam. Tadbiri kasro ya. wa ra'isati tartibi nashtotil ma'hadi. Naam. Yakfi atahuna. Fal'an kita terjemahkan langsung aja ya biar nggak bingung. Manajemen atau sistem pengaturan di sebuah pesantren ya. Idaratul ma'ad berarti kepemilikan ya. Oh ya, terkait tema, Ustazah, kok tema ini bentuknya mubtada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Coba perhatikan. Al-fikratul ro'isiyah, ide pokok. Kita membahas tentang ide pokoknya adalah berkaitan bagaimana manajemen atau pengaturan sebuah asrama, instansi ya atau institut ya atau komunitas lah. Ma'had itu kan general ya. Salah satunya adalah asrama atau pesantren. Kira-kira bentuk judulnya ini apakah termasuk sudah jumlah mufidah atau belum? Ada yang pernah belajar nggak tentang tema itu? Kenapa kok cuman misal tiba-tiba cuman doa? Itu kan satu kata, Ustazah. Apakah tema itu sudah sempurna atau tidak? Ada yang pernah belajar? Barangkali? Zahran? Au Masalan Fahrudin? Hirzin? Akhina Imron? Nah, ada yang pernah tahu tentang tema? Fahrudin barangkali? Memang Ustazah? Tema itu jumlah mufidah atau bukan sih sebetulnya? Tema, topik-topik. Ya itu susunan mubtada khobar, cuman mubtadanya dibuang hadza gitu Ustaz. Jayi Citan. Syukron. Siapa tadi jawab, Man? Imron. Imron, Sohi, Akhina Imron. Jadi nggak perlu khawatir ya. Misal ada tema cuman ada judge ayam. Loh, sudah kok satu kata bisa disebut sebagai kalimat sempurna. Sebetulnya dia juga dikatakan sempurna dari mubtada yang dibuang. Biasanya kita menggunakan isim isyarah ya. Hadza atau hadhihi. Jadi kalau di sini idaratul ma'had asal katanya adalah hadhihi idaratul ma'had. Sorry, Cayi Citan. Fal'an, coba kita artikan dulu ya kosakatanya. Syarkun, mana syarkun? Lawannya ghorbun. Syarqiyah, gharbi. Timur. Baitur Rahma ya nama tempat. Markaz. Markaz adalah bahasa Indonesia. Pusat. Tadbir. Taqwa itu apa Ustazah? Wako'a, terletak ya. Terletak. Terletak. Wako'a. Al-khairu fima wako'. Pernah dengar? Iya. Yang sesuatu itu ya terjadi itu sesuatu yang terbaik ya. Wako'ah terjadi. Tergantung ya bagaimana penggunaan. Wako' terletak terjadi. Nah, ibaroh dari tadbir, mana tadbir? Dabbaro, mudabbir, tadbir. Pengelolaan. Tadbiratul umur. Mada? Pengelolaan, pengaturan, syu'un, urusan, sya'nun ya, perkara, urusan, tarbiyah sama aja ya, turbiyah sama dengan tarbiyah bermakna pendidikan. Rois apa riasah? Pimpinan. Kepala. Benar. Roisul Jumhuriyah, presiden. Rois, pemimpin, kepala. Tertib. Keamanan ya. Ya, pengatur yang yang apa?
Kepala yang mengatur ya, menertibkan Debat. boleh. Kemarin nasyat apa? Aktivitas atau Kegiatan. kegiatan. Nasyat. Al-ansyitatul yaumiyah, nasyat, kegiatan mah. Jahit. Fal'an tinggal disusun nih, sudah ada. Tafadol akhina Hirzin tarjim. Tafadol. Yang lain dulu Ustazah. Afwan. Oh, yang lain dulu. Tafadol akhina Fahrudin tarjim. Taqa'u idaratul mahadi syarqul masjid Baitur Rahman. Nah, Kantor apa ini? Kantor Mahat terletak di sebelah timur Masjid Baitur Rahman. nah, Wahia ibarat. Mana nah. tuh, Ustaz? Ibarat di sini maksudnya bukan diartikan diibaratkan ya, maksudnya ya yaitu gitu aja. Oh, Yaitu gitu. yang mengatur, heeh. Nah, yaitu Pusat ibarat dan markas tadbir. Mm-mm. Pusat yang mengatur Pusat tadbir mengatur syu'uni urusan tarbawiyah, mengatur urusan pendidikan. pendidikan, wa ri'asatut tartibi nasyatul mahad. Dan apa rias kepala ya? Pusat Kepala pusat pengelolaan kegiatan mahad kegiatan pesantren. Perlu ya, pesantren. idarah ma'had itu diperlukan ya, bagaimana mengatur sebuah asrama ya, pengaturan. Jayyid jiddan. Syukran Astamir. Tafadhali ukhti Namia iqra'i. Wa fiha. وفيها جناح خاص لرئيس شؤون المعهد سعادة الأستاذ مصلحين على مقربة منه مكاتب وكراسي خاصة وبعد الأجهزة Al-ajhizatil elektroniyati. Nah. وبعد الأجهزة الإلكترونية Elektronik ya. Elektronik ya. إلكترونية Nah, للموظفين يقومون بواجبهم Nah, على مدار الأيام الدراسية. nah, khalas, yakfi. Kita cari mufradat jadidahnya. Ditulis ya, nanti mufradat jadidahnya boleh di-share di grup ya. Ada yang menulis supaya nggak kehilangan apa kata-kata di sini. Nastamir, wa fiha janah. Mana janah? Di mana? Janah Anjuran. di mana? Janah di mana? Ruangan. Mata? Ruangan ya. Ruangan. Ada ruangan khusus ya. Nah, Oke. untuk apa? Roisi syu'un ya. Ma'had yaitu Kepala urusan apa? pesantren. Iya. Wa'alamu sa'adah mana guna sa'adah? Sa'ada senang. Iya, tapi di sini kira-kira mata senang. Ustadznya senang gitu. Bantu. Nyaman. Mata nyaman, membantu. Yang mulia. Iya, bisa dibilang gitu ya. Naam, yang mulia. Muslihin. Nah, muslihin maksudnya Ustadz Muslihin. namanya Ustadz. Yang Wa alama mukrobatin. Dan di dekatnya terdapat apa? Kantor-kantor, kursi-kursi khusus, dan sebagian apa? Fasilitas elektronik ya. Muazif, memakna muazif. Untuk para pegawai. bersihan. Pegawai. Kalau apa? Kan kalau antum belajar apa? Mihna ya. Ada muaziful hukumiyah. Pegawai negeri. Muazif doang. Yakumuna madaril ayam sepanjang hari ya. Naam. Tafadhol fal'an akhina Zen tarjim. Wafiha. Wafiha min. Naam. Wafiha di dalamnya Mm-mm. terdapat tempat khusus untuk kepala pesantren Baik. yaitu Bapak Ustadz Muslihin. Lihin. Naam, yang terhormat gitu ya mungkin. Naam wa'ala. Dan di dekatnya Mm-mm. dekat dengan kantor Mm-mm. Terdapat kantor-kantor dan
dan kursi khusus serta beberapa perangkat elektronik Naam. untuk para pegawai menjalankan tugasnya sepanjang Jahid. hari di Sepanjang. sekolah. Naam, ala madaril ayyamid darosiyah. Hari-hari pembelajaran. Naam, jahid jiddan. Syukron. Fal'an tafadholi istamiri ikroi ukhtina Niki. Alhamdulillah ukhtina Nurul ya. Niki tastatiin bisa ini suaranya. Astadi ya Ustazah. Tafadholi istamiri. Wa ala Wa tazharu. wa tazhiru ya Zah. Naam. Wa tazhiru Zahara yasuru. amamal ayuni lauhatul i'lanati wa hiya takadu anna tamla'a kulla jidron bima Naam. fiha minal ma'lumati muhimmatun haula ihsaiyat adadutulabi wal khususi Wal hisasi. wal hisasi dirasiyati wasajjilu asma'ul mudarrisina wa ba'dun nasmi wal qarurati wa kashful ghiyabi wa tahtiyatoti. Tahtitoti. Naam. Jahid jiddan. Syukran wa kashful ghiyab ya. Di sini atap semua ya Ustazah, tadi screen-nya salah. Naam, jahid. Fal'an kita cari dulu Zoharo. Apa makna? Zuhur. Kenapa kok dibilang zuhur Zoharo? Jelas. Dan nampak juga. Iya, Pak, terang. Di depan ayun. Lauha apa? Heading. tulis Mading. papan tulis kecil. Iya, boleh papan ya. Mading. Kalau udah ada i'lanat berarti lauhatul i'lanat ya, majalah dinding ya kalau dibilang. Mading apa singkatannya? Majalah dinding ya. Wahyatakadu yang mana mala ayam lau bimakna imla. Terpenuhi jidron Dinding. Di dalamnya apa? Maklumat, Informasi. informasi yang penting tentang apa? Ihsa jumlah ya. Ihsa itu perhitungan apa? Statistik ya apa? Angka ya dari jumlah statistik atau kurva ya. Ada jumlah tulab wal hisah. Mana hisah? Hisosun. Jam-jam pelajaran. Wasajjala asma, dan tertulis juga nama-nama guru dan sebagian aturan dan apa? Kororo juga sebagian. Mana kororo? Kororo yukoril. Keputusan. Sama. Keputusan, betul. Wa kashful ghiyab, Absen. dan tahtitot. Mana tahtot? Khotun apa? Bentuk peraturan juga ya, dan lain. Bentuk peraturan ya atau aturan-aturan. Jayijitan. Fal'an. Jadi rata-rata mading isinya seperti itu ya. Ini menceritakan yang ada di sana ya. Fal'an tafadhol Zahran tarjim. Dan tampak di depan mading. Naam. Yaitu dekat apa? Takadu. Kada itu min ainauin anauun nawasih min akhwatnya siapa? Kada ya, akhwatnya kana. Sahih. Hampir. Dan tampak di depan mading i'lana iya, majalah pengumuman, mading. Majalah mading, lembaran pengumuman. Dan makna takadu tadi Ustazah? Hampir, maksudnya hampir terpenuhi seluruh dindingnya dengan setiap dindingnya dengan apa? Dengan peraturan, dengan informasi-informasi penting. Informasi penting seputar mata pelajaran. Sahih. Dan jumlah siswa-siswa. Haula iya dulu jumlah siswa dulu ya. Seputar data atau statistiknya jumlah siswa,
mata pelajaran dan juga nama-nama para Nama-nama buku. ya para guru. Terus apa Dan lagi? dan sebagian an-nizamu mama Nazmu sama. Nazmu taktiyah itu sama seperti apa? Aturan ya. Aturan-aturan. Terus ya, mukarrarot, keputusan-keputusan, absen dan memang takhtitot. peraturan. Lebih aktualnya takhtitot apa? Bermakna apa di sini? Jurnal Hot, bukan, Ustazah. hotun itu kan ini ya, apa? Tulisan peta ya, Mada. Oh, iya. Iya, tulisan-tulisan. Mada denah mu. Mada apa? Apa tadi bilang? Peta kali ya. Peta, denah. Maksudnya kayak wilayah. Kan kalau kita peta kan peta dunia, tapi kalau sebuah ini tempatnya ini musola, ini masjid gitu ya. Lebih tepatnya peletakan denah ya, jayicitan, syukron. Jadi apa yang bisa kita ambil dari Fakroh Ula ini? Jadi dia benar-benar menjelaskan bagaimana Ma'had Syarqi ini tadi peletakannya seperti apa gitu ya. Kemudian ada apa saja fasilitas yang tersedia, apa yang terpampang. Jadi pendeskripsiannya sangat detail ya. Mungkin yang mau jadi jurnalis barangkali ya, atau teman-teman yang memang sudah jadi jurnalis, itu pasti ketika ingin melihat apa ya, mendeskripsikan apa yang dilihat pasti detail. Di samping ini ada apa, depannya apa, belakangnya apa, nah, seperti itu. Jayicitan nastamir fal'an. Nah, paling gampang juga bagaimana menceritakan tentang seseorang. Ada yang udah tahu Imam Ghazali sebelum membaca? Man minkum ya'rifuna anil Imam Ghazali? Seorang apa? Ulama atau siapa? Kira-kira ada yang tahu? Orang ulama, Ustazah. Ulama kabir. Oke, sebelumnya sudah nanya. Ada yang tahu nggak di mana makamnya Imam Ghazali? Lupa saja. Ustazah lupa. Di mana yo? Banyak orang yang nggak tahu karena jarang juga dikunjungi. Ustazah sempat mengunjungi ada di sebuah daerah di negara. Iya, daerah Ustazah. Iya, di daerah mana? Padahal kita selalu belajar Imam Ghazali filsafat ya. Dia seorang filsafat juga. Beliau tasawuf ya di mana? Di Iran. Iya, betul. Di kota Khurasan. Purosa. Betul. Jayijitan. Hasan Anastamir, Al-Fiknatur Ra'isiyah. Ide pokok berikutnya adalah Imam Ghazali. Salanjitan, kata nukto ya. Tafadhali ukhtina Saifi iqra'i. Baca. Nah. Al-Imamul Ghazali. Ibda'i. Mana tuh Ustazah? Karena al-imamu Abu Hamidin Muhammad bin ya? bin Muhammad bin Al-Ghazali. Ramzan. Min rumuzi ulama. Rumuzi ulama al-Islam ya Ustazah. Al-Islami mudhaf ilaina wa kanzan. Al-Islami wa kanza min kunuzil hadarati wa fi kulli majalin kulli wa fi jir min majalatil ilmi kana lahu rahimahu zakarofi. Nah, khalas. Ma makna huna ramzun, rumus. Bahasa Indonesia sebenarnya rumus ya. Tapi kenapa disebut sebagai ramz? Simbol, Ustazah. Simbol, betul. Maka dibilang rumus-rumus itu kode-kode ya, simbol-simbol. Nah, berikutnya kanzun. Kanzul ulama. Apa maksudnya? Harta, Ustazah ya. Kanzun itu kan harta. Iya, betul. Tapi harta yang masih menjadi apa? Kalau kita mau gali-gali namanya apa? Harta karun ya. Apa bahasanya? Harta doang apa harta karun? Harta karun ya. Makanya kanzun.
Iya, Kanzul Ulama yang kalau Santul digali nggak ada Mal. habisnya. Iya, Kanzul Mal, betul. Hadoroh kemarin sudah. Kemarin sempat ada yang jawab. Peradaban. Peradaban. Majal, sering banget dalam artikel selalu dibilang majal. Di setiap Majalah. majalah. Bukan majalah tuh. Di setiap Profesi. Majal Setiap itu terkenal bukan pers- Ustazah? bukan. Wafi Bidang. majalatin. Bidang dari Bidang ilmu. Bidang-bidang. bidang-bidang ilmu, bidang-bidang ilmu, betul. Majal itu tergantung juga, ada bilang fi hadzal majal, di dalam konteks ini, di dalam bidang ini, di dalam persoalan ini, gitu ya. Di dalam aspek ini gitu ya. Tergantung, tapi di sini majal karena ilmu berarti dalam bidang-bidang keilmuan. Maksudnya rahimallah dzakaro, atau misalnya Ustazah bilang rahimallah, misal, atau Ustazah bilang hafazahullah. Maksudnya apa? Semoga Allah Sebuah doa ya. merahmatinya. Iya, semoga Allah merahmatinya, gitu ya maksudnya ya, cita. Dan zakarofi yang mengingat tentangnya di dalamnya. Fal anta fadol Afina Imron tarjim. Awal. Ustazah. Naam tafadol. Tarjim. Al Imam Ghazali. Karena itu ya. Iya, pakai kana ya di depan, mesti pakai kana ya untuk memperindah sesuatu. Nanti kalau sudah minta deskripsikan masing-masing nih, antum dan antuna sekalian bisa pakai kanat, kana gitu ya. Tafadhol, nah tarjim kanal Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali merupakan Romzan. Pakai merupakan ya, kita sendiri yang nambahi. Romzan min rumuzin. Romzan. Simbol. Oh ya, merupakan simbol dari Simbol-simbol para ulama Islam. Simbol-simbol para ulama Islam. Wa kanzan, harta karun dari harta karun peradaban. Harta karun peradaban. Wa fi min kulli majalin, Dan pada setiap Bidang. bidang dari bidang-bidang ilmu adalah beliaulah, semoga Allah merahmatinya. Harusnya dalam kurung ya itu ya. Pasti beliau yang akan disebutkan di dalamnya. Jadi kalau bahas masalah ulama, orang nggak akan nyekip yang namanya Imam Ghazali. Bahkan karya-karyanya sangat diakui banyak komunitas ya, bahkan orang-orang Barat. Nanti kita baca di sini. Ternyata betul memang orang Barat sangat memanfaatkan ya dari ilmu yang dimiliki ulama Islam. Nastamir fal'an. Tafadhali ukhtina Nurul Aulia. Istamiri iqra'i. Nah, Ustazah, Bidayatul yang mana minal tadi? fiqh. Badan nuqtah. Ar-radifus salis, baris yang ketiga. Bidayatul minal fiqhi. Oh ya. Bidayatu minal fiqh wa usulihi wa nihayati ila ilmu tasawuf. Wala Iya, ajaba andai siyatihi wa tobat sami'atuhu fil afaki wa mu'allafatihil qayyimati nafi'ati tadawalat fi kulli asri wa misrin. Hatta nukto ya, syukron. Wala ajab, ma makna? Bidaya ya. Bidaya ma mana bidaya? Bidaya nihaya. Yang awal, fikih usul ya, nihaya, dan puncaknya adalah ilmu apa? Fikih itu kan masih tentang ritual ya. Tapi kalau udah masuk ke dalam diri, itu udah paling puncak, yaitu berkaitan dengan ilmu tasawuf atau kesufian ya. Mungkin pernah belajar juga. Wala ajab, mana ajab? Ma ajab, la ajab. Gak heran bahwasanya za'a apa? Diapain za'a sayyatu? Ma makna? Karyanya bernilai tinggi. Karyanya tuh tinggi za'a. Wa tobat sami'atsu toba toyib ma mana? Dikagumi ya apa? Diakui seluruh ya. Kalau udah dipuji-puji, kalau orang dengar namanya dipuji-puji, maksudnya apa? Diakui, ya orangnya sangat diakui ya di seluruh
Iya, terkenal. Fil afaq apa? Seluruh penjuru Penjuru. ya. Mu'allif itu siapa? Kalau Antuna Pengarang. nulis taklif, iya pengarang. Pengarang. Mu'allif atau penyusun juga boleh. Misal kalau buku mu'allifah siapa? Qimatun nafi'ah dengan nilai yang berharga. Tadawalat bikuli asrin yang terus-terusan sampai sepanjang masa dan Misr. Iya, Jayid kita di Misr. Nastamir fal'an tafadhol akhina Ramzi tarjim. وقد سجل Yang mana Ustazah? Nah, wa bidayatu minal fikhi Oh, nah. wa usuli. Wa bidayatu minal fiqhi wa usulihi wa nihayati ila ilmi tasawufi wala ajibu an dha'a siyatuhu wa tabat sami'atuhu fil afaq wal mu'allifatuhu al-qayyimatun nafi'atu tadawalat fi kulli asrin wa Misrin. wa Wa misrin Masrin. Wa Masrin apa wa Masrin? Di wa setiap masrin. zaman dan wa Masrin, sorry. Tafadhol tarjim bidayah Dimulai dari ilmu fikih Sahih dan usul fikih. dan usul fikih. Puncaknya Gimana Ustazah? lanjut, dan puncaknya di mana? Di ilmu Di ilmu tasawuf dan puncaknya di ilmu tasawuf. wala ajab dan gak Wala- heran Dan tidak heran anda, apa makna anda? memiliki karya yang tinggi ya, zaat tinggi, siyatu karya yang tinggi, dikenal Dan baik ya, dan watobat yang tinggi. Watobat dipuji para sam'atu. Maksudnya apa? Selalu dipuji ya. Maksudnya Nah, fil afaq di seluruh seluruh penjuru. Wa mu'allifatuhul kim. Dan Karyanya, tulisannya, karangannya, karyanya itu berharga dan bermanfaat. Tadawulit sepanjang apa? Sepanjang masa ya. Terus-terusan di sepanjang masa dan sepanjang tempat. Nggak cuma masa doang, dimanapun juga ya. Dan terbukti ya memang. Nastamir al-faqratul huna isnain kholas. Tafadholi ukhtina Umi Syita kholas ya. Umi Syita ya, tafadholi. Umi Syita hadiro. Oh, Umi Syita menyimak tadi. Kapan? Tafadholi Yuliana, ukhtina Yuliana, ikroi. Wa qad sajjalat tariqu Na'am. Bima idzahabi. Bima azbah siratul hayatihil itrati wa masirati khotohil ilmiyatil muzdahirah. Nah. Lanjut, istamiri. Wa huwa nafsuhu haka marahilu hayatihi syakhsiyah fi kitabihin nafis al-munqadhu minad dolal haddatha wala kharaja annal urubbiyina mauliuna bidirasatil kutub Ghazaliyah wa yaqra'unaha fi jami'atihim fi anha'il gharb. Na'am, fi anha'il gharb. Jayyid jiddan, syukron.
Kita cari dulu kosakata yang baru ya. Fahuna yujad, ma makna sajala. Kalau sejarah mencatat ya. Mencatat ya atau merekam. Bedanya dengan mencatat. Bahasa dulu itu mencatat ya. Kalau sekarang itu lebih kayak sejarah itu udah merekam, udah benar-benar mencatat juga boleh. Dengan apa? Ma'idhahab. Mada? Emas. Dengan air, maksudnya tinta, harusnya hibr ya harusnya ya. Di sini emas. ya tinta emas. Siroti tentang perjalanan hidupnya dengan ater. Apa Mas? Mana ater? Ater. Parfum, wangi, harum. Iya. Masih foto perjalanan hidup ilmiahnya, foto ya, masih juga. Khutuwatish lah apa? Jangan mengikuti syaiton, jangan mengikuti apa setan. Langkahnya, jejaknya. Ilmiah, mana muzdahiro? Ilmiah yang Muzdahiro. mana? Apa? Dahrun, muzdahirun. Gak apa-apa, silakan iftahu al-qamus. Gemilang, Ustaz. Yang ya gemerlap, gemilang, sahih. Wa nafsu dan dirinya sendiri yang haka, sama kayak kosong, hikayah, kisah, apa? Menceritakan. Marohili, marhalatun, perjalanan. Syaksiyah, kehidupan pribadi, individu, nah, dalam buku apa? Nafsiyah. Mana kemarin ada inqaz. Kata tuh indama sofak, ketika menampar kamu tulis dirimu. Tapi ketika aku menyelamatkan, apa artinya? Angkoza itu menyelamatkan. Berarti penyelamat dari kesesatan atau kegelapan. Haddasa walajar wala haraj, yang mana menceritakan harajun. La haraj, tidak ada. Haraj itu kan sakit ya, sulit ya. Tapi di sini maksudnya bahasanya kalau la haraj maksudnya apa? Dengan gampangnya ya, gitu ya. Maksudnya nggak sakit, nggak sulit. Jadi dia menceritakan dengan mudahnya bahwanya orang-orang Eropa apa? Muliuna wala apa? Mengkaji ya, apa pelajaran dari kutub Ghazali dan membaca juga di universitas di sepanjang di daerah. Mana in anha, jama dari kata nahya apa? Karangan. Nahyi itu kan karangan, anhail gharbi, di bagian barat ya. Nahya itu di tepi ya, di sisi di barat, di bagian-bagian Cayicitan. Nastamir fal'an tafadol. Akhina Imron. Kholas ulama. Kholas Zahran, Mia, Umi, Yuramzi, Nurul Aulia, Niki, Hirzi, kholas. Ana lama ustazah, saujarib, la ba'sa. Tafadol, jahit. Wakot sajalah. Dan sungguh telah terekam ya saya. Nah, sorry. Tercatat aja. Sudah tercatat. Dan sungguh telah tercatat sejarah dalam sejarah. Sejarah. Nah, dengan tinta emas. Perjalanan hidup. Tiro. Sejarah hidup atau perjalanan hidup. Ya, Hayati. Atro. Perjalanan hidup al-atrah, yang wangi, yang harum. Yang harum dan perjalanan khotot, langkah atau perjalanan ilmiah. Dan perjalanan ilmiah yang bilang atau berkilau tadi. Mustahil.
dan dia sendiri menceritakan perjalanan hidupnya syakhsiyah secara khusus saja. Ya, Kitab pribadiannya, hidupnya sendiri, nah, dalam kehidupan pribadinya, kehidupan perjalanan hidup pribadinya dalam buku Nafis, An-Nafis, sendiri. An-Nafis, Al-Munqadhu min Dolalah. Al-Munqadhu Apa? min Dolalah sebagai penyelamat dari kesesatan. Penyelamat dari kesesatan. Haddasa, atau Huddisa boleh diceritakan bahwa Huddisa wala haraj. Dan diceritakan La haraj. wala haraj. Apa tadi? Dengan mudahnya, haraj itu kan susah ya, sulit, sakit. La haraj, maradun wa haraj, la haraj. Dengan mudahnya bahwasanya orang-orang Eropa ngapain? Mauli'una, mengkaji, mengkaji pelajaran dari kitab Imam Ghazali. Sahih Imam Ghazali, wa yaqra'unaha, dan mereka membacanya di kampus-kampus mereka. Di Anhil Gharbi, di kampus-kampus di bagian barat. Di bagian barat. Ya, jayijitan, syukron. Coba kembali lagi. Bagaimana ide pokok itu disebutkan? Berarti semua harus baca tentang siapa? Imam Ghazalinya, siapa beliau, apa saja keilmuannya, terkenal dengan apa. Jadi inti dasarnya adalah sosok pembesar seperti apa yang ingin kita sampaikan. Oh, dari aspek keilmuan dan keulamaannya, gitu ya. Kemudian apa saja karyanya disebut. Cukup satu aja. Misal dari sini, kemudian nantinya apa impact yang bisa atau kontribusi apa untuk masyarakat secara umum, salah satunya adalah bagaimana orang-orang barat tetap mengkaji Imam Ghazali. Coba nanti pelan-pelan aja, kalau antum sekalian pengen mendeskripsikan, misal, saudara Anda pengen mendeskripsikan, Anda suka tokoh yang masih hidup apa yang sudah meninggal? Misal ya, tokoh-tokoh yang meninggal ya, apa? Kalau Rasulullah iya. Apa kira-kira? Tokoh-tokoh. Mana? Yang perempuan misal siapa yang belum? Aisyah, Abu Bakar, boleh. Aisyah misal. Nah, itu nanti Khadijah misal. Dilihat dari aspek misal Khadijah adalah seorang istri. Berarti nanti bagaimana di rumah tangga itu dijelaskan gitu ya. Aisyah terkenal juga dengan seperti apanya misal. Wanita yang berperan di masyarakat misal atau gimana. Atau misal kalau nanti Abu Bakar bagaimana politiknya, sistem politik, atau Umar juga bisa dibilang sistem pemerintahannya seperti apa, itu ya bisa kita pelajari. Nah, lihat apa aja karyanya yang bisa digalakkan misalnya seperti bagaimana membahas satu paragraf sih, tetapi udah masuk ya hanya dengan satu topik tapi kemana-mana. Jadi sekarang masih ada 5 menit, coba ya Ustazah diizinkan baca satu aja. Punya teman-teman yang tadi sudah nulis, coba Ustazah lihat dulu ya. Sepertinya nih suka keluar-keluar ini sinyalnya. Aina. Ustazah tutup dulu. Jahit. Hasil ya, coba Ustazah buka share screen di WhatsApp karena Ustazah belum nge-save ya. Alhamdulillah banyak yang ngirim barusan. Coba. Siapa yang pengen dibaca ini? Coba barangkali ada yang punya anak Ustazah. Wasiqatum binaf, saya percaya diri Ustazah. Karena saya maksimal bikin ya, misal. Sana. Mudah-mudahan terlihat ya. Jayid. Silakan. Ini Ustazah lihat. Oh, ini yang punya Rosyad yang komis ya. Oke, Jayid. Tafadhol Rosyad, Iqra. Hal ta'rifu ma hiyal fawaidul lati. Naam. Fokusnya pada manfaat ya. Naam, Jayid. Naam.
Fawaid la'ib kuratul qadam. Jayid, tafadhol iqra. هل تعرف ما هي الفوائد التي يمكن الحصول عليها من لعب كرة القدم؟ Jayid. نعم. Nah, كرة القدم تعتبر من أكثر الرياضات التي تحسين الصحة البدنية حيث تساعد في تقوية القلب والعضلات كما أنها تعلمنا العمل الجماعي والتعاون لتحقيق هدف واحد. بالإضافة إلى ذلك فهي تساهم في تقوية العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء وتوفر لحظات ممتعة لا تنسى. Nah, Jayid Jitan. Di sini ide pokoknya sudah dapat ya. Yang ingin disampaikan adalah faidah, fungsi, atau manfaat bagaimana seseorang bermain sepak bola. Dan ini adalah olahraga yang sangat digemari dengan pembukaan yang sangat bagus ya. Ini adalah olahraga yang paling banyak digemari karena dia bisa menjaga kesehatan gitu ya. Nah, di sisi lain ada juga nilai-nilai apa ini? Sosial ya, yang ingin dijelaskan oleh boleh. Artinya setiap orang yang bermain di situ memiliki tujuan yang sama. Seperti kayak kehidupan ibaratnya kalau difilosofikan. Ditambahkan boleh bil idhofah. Nah, ini kata-kata sambung yang Jayid Jitan juga. Yakni untuk apa? Tusahimu fi taqwiyatil alaqah juga sehingga wa tuwafiru lahadzati mumti'ah dan juga orang-orang bisa menikmati momen-momen yang tidak terlupakan ya Jayid Jitan. Hasanan. Nah, di sini hampir mirip ya dengan bagaimana yang tadi Fakro disampaikan ide pokoknya masuk, bagaimana madanakul kesinkronisasian antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Dan intinya tidak hanya fokus pada kesehatan ya faedahnya, tetapi juga dari sisi yang lainnya. Boleh nanti kalau misal menjelaskan shopping, manfaat adalah dari sisi kejiwaan, boleh itu. Ulmun nafsiyah. Orang perempuan itu kalau mengaplikasikan tadi boleh ditambahkan, boleh. Bagaimana kalau fungsinya atau boleh menceritakan juga aktivitas dalam berbelanja atau tips-tips supaya nggak boros itu semua boleh digunakan dalam insya ya, itu bebas ya bagaimana memaparkan atau menjabarkan sebuah cerita. Terkait Kuratul Qadam, ini adalah salah satu olahraga yang memang dunia sangat menyoroti ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak filosofi dari sepak bola atau olimpiade secara umum? Kenapa harus ada olimpiade di dunia ini? Ada yang tahu? Menyatukan manusia. Menyatukan manusia. Betul. Ada juga dibilang gini. Sebetulnya jika manusia itu ingin bersaing ya. Nah, kemudian zaman dulu orang itu sukanya perang. Bener kan? Perang. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Nah, untuk mengatasi yang namanya tidak suportif atau antara yang kuat dengan yang lemah supaya tetap seimbang, maka disediakan atau difasilitasi itu sebuah perlombaan. Sehingga ada aturan-aturan main di situ. Jadi untuk apa? Sebagai tempat supaya tidak ada peperangan. Tapi ternyata sama sekarang masih ada yang namanya peperangan. Secara tidak langsung makanya yang main beberapa, tapi yang semangat seluruh dunia. Tadi salah satunya dari filosofi keberadaan olimpiade di dunia. Supaya ada tawasul ya, bagaimana kerjasama atau interaksi antara negara ya. Tapi entahlah kenapa saat ini belum bisa menjadi ibaratnya solusi juga ya. Ternyata ini salah satu solusi sebetulnya. Gara-gara Piala Dunia sekolah libur misalnya, atau gara-gara Piala Dunia harusnya kayak gitu ya. Gara-gara Piala Dunia perangnya berhenti dulu. Itu belum ya, belum terjadi. Jadi kita coba kita pilih yang Ishtarasuk nih. Ini Miman punya siapa? Miring nih Afan ya. Kayaknya punya Akhina ini ya. Punya siapa ini? Ada yang merasa? Coba usah cari yang lain. Ini nggak ke-download masih. Cuman satu doang. Coba yang ini dulu. Nah, Kuratul Qadam Umi Sita. Umi Sita juga Kuratul Qadam. Farudin coba sudah lihat. Kuratul Qadam Aidon. Ini Mustaidat Aula ini.
Ishtara fis suki. Oke, jahit. La ba'sa. Karena nggak ada yang ngaku, Ustazah berarti ke Quratul Qadam aja. Fahruddin, tafadhol. Satu lagi. Nah, Nah, Ustazah. Iqra. Lahzah. Mana tadi? Sa'alani ahadun. Nah, Ayu lu'batin min al'abi kuratul qadam la'ibtah. Fa'ajabtu ijabatan masururatan. baik, Kulluha la'ibtuha. baik. Astati'u an al'aba kuratal yad wa kuratal sallah, kuratal risha, kuratal tawilah, wa taba'an kuratal qadam. La'ibtu kuratal qadam munsu sigari. Hada lu'batun yal'abuhu kullu man yastati'u an yarkula kurratan. Wa afdalu lu'bati kuratul qadam. Li'annaha lu'batun sahlatun. Narkulu kurrata thumma nutariduha fayajari hadal lu'bah kama hiya. Baik, Citan. Ini seperti mau main tebak-tebakan ya. Jadi diawali dengan pertanyaan, kemudian secara umum sebenarnya permainan kuroh saya mainin semua gitu ya. Baru nanti masuk ke intinya, yaitu kurotal kodam yang lebih diafdolkan. Ufadil, ini masuk juga di masalah ufadil tadi kemarin ya. Coba, Mama, nah maksudnya yarkulu kuroh, coba dijelaskan ke teman-teman. Hadal lu'bah dari situ. Permainan ini itu maksudnya permainan yang dimainkan setiap orang yang mampu menendang yang mampu untuk menendang berarti kan. Rokala menendang. itu adalah salah satu kerja untuk menendang. Wa afdalul lu'bah kuratul qadam li ana wa ufaddilu Wa ufaddilu. li ana lubatus salah wa narkulul Dan saya kurata memilih suma. Dan permainan kami harusnya dirubah ana ya wa arkulul kurata suma utoriduha gitu ya. Ini kembali ke siapa narkulu? Kami kah? eh, Harusnya kita ana ya. Kita kita juga. Oh, kita jadi balik menendang ke bola, kita menendang oh bola, kemudian kita memburunya dan ya. berlangsunglah permainan bola seperti Oke. Mafhum. Tapi nanti kalau misal mau tiba-tiba ganti apa? Domir, misal di depannya dikasih sesuatu dulu gitu ya. Jadi Oh. betul, hadza luba tuh ya setiap orang bisa main dan saya mengutamakan sepak bola. Dan kami kayak itu sebuah anjuran. Misal apa kira-kira? La budda alaina misal buat yang suka dengan ini maka seperti kami ini semua baru dibawalah. Kita bisa dengan mudahnya menendang bola saja gitu ya. Jadi pembawaan domir nun itu udah bagus, tapi bagaimana mengkaitkan dengan yang lain. Jaya cita, Masya Allah, Hasanah. Kreatif ya teman-teman sekalian mengembangkan cerita. Ustazah nggak ngajarin loh. Ini mah di luar konteks Ustazah mengajarkan, tapi Jai Citan. Hasanah yang lain nanti insya Allah kita akan baca satu persatu lagi. Sambil diperbaiki, dirasa, oh domainnya nggak nyambung. Oh, saya pengen ganti topik nih. Misal lebih ke fokus karena saya masih kemana-mana. Boleh. Atau saya kemarin kayaknya lebih ke narasi. Masih menceritakan seperti kegiatan biasa. Boleh. Saya sudah bilang bebas. Silakan untuk diulang lagi bagi yang ingin mengulang. Dan sesuai dengan aturan yang hari ini kita sudah pelajari. Tadi untuk yang Zahran dan juga Akhina Farudin udah Jai Citan. Hasanan atahuna aladaikumus soal aniters. Afan ya kalau sampai waktunya lebih. Maafi, Jahit insyaallah godan kita lanjut lagi. Nggak ada tugas ya untuk hari esok. Kita masih memperbaiki aja yang untuk hari ini. Tayyib sanak tatim ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala musyarikatikum. Sawfa nara insyaallah godan fi yaumil Arbi'a. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukron. warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Assalamualaikum Ustazah. Jazakallah. Iya, Jazakillah. syukur. Afwan.